Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Osman telah melarikan Sultan Mesut dari tawanan istana, hari itu Samagar dan para nokersnya pun mulai mencari. Di sisi lain, masih di tengah hutan, Sultan Mesut berkata, "Kau dalam masalah besar, Osman Bey." Namun Osman mengatakan, "Orang besar punya masalah besar, Yang Mulia Sultan. Jangan khawatir." Lalu Mesut berkata, "Kamu seharusnya tidak terlibat dalam masalah ini. Kita akan kehilangan suku kecilmu karena aku." Dan Osman mengatakan, "Fakta bahwa kau tidak memiliki jabatan dan perintah sama sekali tidak mempengaruhi kesombonganmu." Melihat para Alpen yang tengah menapal kuda, Mesut bertanya, "Apa yang Alpen lakukan, Osman Bey? Kita baru saja turun dari kuda dan sekarang kita berdiri." Namun Osman mengatakan, "Kau telah bersama mereka selama bertahun-tahun, tetapi kau sama sekali tidak mengetahui tentang Mongol. Itu sebabnya kau harus bertarung dengan mereka. Mereka adalah pengintai yang berbakat." Mendengar ini Mesut berkata, "Kamu mencoba untuk menyakiti perasaanku. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, Osman Bey." Kemudian Osman mengatakan, "Mereka memakukan tapal kuda. Dengan demikian, mereka akan mengira kita akan berlawanan arah. Tapi kita tidak akan menunggang kuda. Sulit untuk menghindari Mongol dengan melarikan diri. Setidaknya kita perlu menyesatkan mereka." Lalu Mesut bertanya, "Apakah kamu pikir mereka akan mempercayainya?" Dan Osman menjawab, "Setidaknya kita akan membagi mereka." Kemudian Osman berkata kepada Alpennya, "Alpen, singkirkan kudanya dan kejar kami." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di istana Seljuk, Sultan Aladin berkata, "Pamanku, yang sedang menunggu kematiannya di mansionnya, melarikan diri pada hari dia akan dibunuh." Hah? Lalu Safeli berkata, "Osman, Yang Mulia Sultan, alasan dia datang ke sini adalah untuk mengambil Mesut. Dia juga membawa putranya dari istana." Seketika Sultan berkata, "Wazir, ini adalah peringatan terakhirku untukmu. Jangan membuat alasan lagi. Bawa pasukan bersamamu. Bunuh pamanku dan Osman dan bawa mereka kepadaku. Tapi jika kau berbohong kepadaku, aku akan menggantungmu di alun-alun." Beralih ke Samagar yang masih terus mencari keberadaan Osman. Di sana mereka menemukan sebuah jejak. Melihat tapak kuda itu, Samagar berkata, "Jejak ini tidak menunjuk Yeni Sehir. Osman dan anak buahnya juga tidak pergi ke sini." Namun nokersnya bersikeras bahwa jejak itu mengarah ke sana. Hal itu pun membuat Samagar kesal, lalu mengatakan, "Sejak kapan kau bisa menentangku? Lihat, ini adalah jejak kaki depan mereka. Ada yang lebih dalam dari kaki belakang mereka. Kepala kuda ada di depan. Itu sebabnya, itu lebih berat, bodoh." Osman pasti memakukan kudanya ke belakang. "Bawa panah beracun. Kita akan membagi menjadi dua. Kalian akan mengikuti jejaknya, sisanya bersamaku. Kalian akan membunuh Osman dan Mesut ketika kalian melihat mereka." Kemudian mereka pun pergi untuk mencari Osman. Di samping itu, Osman berkata kepada Sultan Mesut, "Yang Mulia Sultan, kami minta maaf telah membawamu tanpa kuda." Dengan tersenyum, Mesut menjawab, "Aku akan memutuskannya ketika aku mengambil tahta, Osman Bey. Sekarang aku tidak punya kekuatan." Lalu Osman mengatakan, "Kita tidak bisa membiarkan tentara Mongol mengikuti kita. Itu sebabnya kau harus bertahan." Dan Mesut mengatakan, "Ewalah, Osman Bey. Aku ingin kau memberiku jawaban yang jujur. Aku telah mengenalmu selama bertahun-tahun. Katakanlah kau melakukannya dan membantuku naik tahta. Apa yang akan kau minta dariku?" Kemudian Osman menjawab, "Ketika kau mengambil tahtamu di timur, pintu barat akan terbuka untukku. Kau akan membantuku untuk penaklukan. Tetapi ini akan terjadi di masa depan. Jika kita berbicara tentang masa kini,
Fakta bahwa kau bersamaku akan melemahkan Valides Sultan. Lalu Mesut berkata, dia menyebabkan setiap masalah. Bahkan keponakanku adalah musuhku karena hasratnya akan kekuasaan. Dia merebut tahtaku. Apa yang dia ambil darimu, Osman Bey? Dan Osman menjawab, bentengku, kastilku, dan dia memberikan semuanya kepada orang-orang kafir. Tapi aku akan mengambil kembali tanahku, dan aku akan mengambil kepalanya. Lalu Mesut berkata, kau akan mendapatkannya, Osman Bey. Aku berjanji padamu, ketika aku naik tahta, aku akan mendukungmu. Apapun yang hilang darimu, kau akan mengambil kembali lebih banyak lagi. Seketika Samagar melontarkan anak panah dan tepat mengenai Sultan Mesut. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Dengan perintah Malhun, para Alpen membagikan isi karavan itu kepada semua penduduk. Namun Bengki bertanya kepada Bala, Bala Hatun, kita selamat hari ini, tapi apa yang akan kita lakukan besok? Dan Bala menjawab, kita akan menemukan jalan, Bengki Hatun, kau jangan khawatir. Lalu Bengki berkata, bagaimana bisa aku tidak khawatir? Ini bukan hanya masalahmu. Aku ingin melakukan apa yang aku bisa. Jika kau mau, berikan salah satu gerbong kepada kami, dan kami akan mendistribusikannya kepada suku-suku terdekat. Alcicek juga mengatakan, benar Bala Hatun, kami ingin membantu. Lalu Bala mengatakan, baiklah, bagikan makanan. Kita perlu meyakinkan penduduk. Memilikimu di sini membuatku bahagia, Bengki Hatun. Dan Bengki mengatakan, apa yang terjadi di antara kita adalah di antara kita, dan ini berbeda. Kemudian Bala memerintahkan Gubrus untuk memberikan satu gerobak kepada Bengki. Namun Malhun menolaknya dengan berkata, tidak, kami yang akan membawa makanan. Aku tidak percaya lagi Bengki Hatun. Mendengar ini Bengki bertanya, Malhun Hatun, apa yang kau katakan? Kita semua bekerja untuk rakyat. Aku mengesampingkan apa yang kau lakukan terhadapku dan aku ingin membantumu. Tapi apa yang kau katakan sebagai balasannya? Dan Malhun menjawab, apakah kamu lupa siapa yang kamu dukung, Bengki Hatun? Cerkutai, kita akan bawa karavan. Namun Bala menghampiri Gubrus Raya berkata, Gubrus Alp, berikan karavan itu kepada kami. Namun Malhun tetap menolaknya, dan perselisihan pun terjadi di antara kedua Hatun. Sahabat kita beralih lagi ke Osman. Samagar berkata, aku di sini, Osman. Samagar, seseorang yang kau masukkan ke penjara bawah tanah akan membuatmu membayarnya. Lalu Osman berkata, kau seharusnya tidak datang ke sini, karena bagaimanapun juga aku akan menemukanmu. Lalu Samagar mengatakan, kau adalah pembalasanku. Tugasku adalah kepala Mesut. Berikan dia padaku. Mungkin aku akan mengambil nyawamu sebelum mengulitimu. Dan Osman mengatakan, kami tidak akan pernah memberikan seseorang yang datang kepada kami untuk perlindungan. Tidak akan pernah. Namun Samagar mengatakan, aku akan mengambilnya, Osman. Kemudian mereka pun terus-menerus beradu panah. Melihat kondisi Mesut yang terluka parah, Osman memutuskan untuk mencari tempat perlindungan. Kemudian mereka pun pergi untuk menyelamatkan diri. Kembali lagi ke Yenisehir, perselisihan yang tidak diduga terjadi. Dengan penuh amarah, Malhun berkata, tidak, Bala, aku tidak percaya wanita ini. Kita tidak bisa memberinya karavan. Namun Bala mengatakan, melawannya sepanjang waktu mendorongnya pergi. Jika kita tidak percaya padanya, seketika Malhun mengatakan, aku bilang tidak, Bala. Aku mengatakan apa yang aku katakan. Kami yang akan membawa karavan. Namun Bala berkata, aku tidak menerimanya, Malhun. Mendengar ini Malhun mengatakan, kau telah berubah sejak kemarin, Bala Hatun. Apa yang dijanjikan Valides Sultan kepadamu hingga kau bertindak seperti ini? Dan Bala menjawab, aku selalu seperti ini, Malhun Hatun, tapi kamu selalu mengabaikanku. Seketika Malhun mengatakan, berhati-hatilah sebelum bicara, Bala, atau
aku akan kehilangan kendali. Lalu Bala mengatakan, kalau begitu jangan menahan diri. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.